lewat daring. Namun kan kita bisa melihat wajah dari saudara-saudara kita, mungkin sedikit sebagai obat kangen buat kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Bapak Ibu juga bisa menyimak mungkin dari warta gereja yang sudah di-share di grup gereja. Dengan penuh syukur, gereja menyambut Bapak, Ibu, saudara, serta adik-adik dalam ibadah hari ini yang kita masih lakukan di tempat kedudukan kita masing-masing melalui Zoom meeting. Selama diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah, maka ibadah dan kegiatan gereja yang lainnya dilaksanakan melalui Zoom. Bagi jemaat yang belum mengikuti Zoom dalam ibadah minggu pada hari ini, gereja juga menyiapkan rekamannya yang bisa dilihat di YouTube GPI Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani hari ini melalui Zoom dari tempat kita masing-masing. Seluruh jemaat mengucap terima kasih juga kepada seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan serta persembahan dan persepuluhan dan janji iman pengadaan tempat ibadah. Selanjutnya ada info dari panitia PI dalam rangka perkenalan dengan calon hamba Tuhan yang akan melayani di cabang U2 Karyadadi pada hari Minggu 26 September 2021, jadi minggu depan. Yang akan menyampaikan khotbah adalah Saudara Andika Rian Saputra. Selanjutnya, mari kita mendukung dan mendoakan kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan melalui virtual atau daring. Kegiatan minggu ini, yang pertama nanti hari Selasa 21 September 2021 ada KPW gabungan. Dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu 22 September 2021 jam 2 Rabu mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya hari Kamis 23 September 2021 ada persekutuan PBI dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 25 September 2021 doa fajar mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga jadwal kegiatan rutin yang bisa Bapak Ibu baca di warta gereja kita. Di halaman selanjutnya ada laporan persembahan dan persepuluhan, ada data persembahan dan persepuluhan, kemudian ada data janji iman dan laporan PGG. Bapak Ibu juga bisa baca di warta dan juga disajikan nomor rekening untuk persembahan dan persepuluhan kita yang dapat ditransfer melalui rekening BCA. Ada rekeningnya tertera di warta gereja kita. Dan yang terakhir, ada di bulan September ini ada 14 saudara kita yang berbahagia karena merayakan ulang tahun. Bapak Ibu bisa baca nama-namanya 14 saudara kita. Mewakili gereja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan memasuki suasana ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Dan untuk memulainya, kita akan naikkan satu pujian Tuhan Yesus baik. Silakan Mas Agus dan tim. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
sebelum melanjutkan pujian selanjutnya, saya akan membacakan tema dari gereja kita. Tema bersama, bersehati, dan memajukan gerejanya. Subtema kita, mari bergandengan tangan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Diambil dari Yohanes 4 ayat 35b. Untuk mempersiapkan memasuki panggilan berbakti, mari kita sama-sama naikkan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Panggilan berbakti diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku sekali lagi. Mas Agus dan tim, pribadi yang mengenal hatiku sekali lagi. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang kami kenal di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu ya Bapa, hari lepas hari, sehingga saat ini kami semua boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting, melalui daring ya Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih kami boleh nanti akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, siapkan hati kami, layakkan kami untuk hadir di hadirat-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami juga untuk menerima kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi Sujarwo ya Bapa. Bapa, kami juga mau serahkan seluruh petugas yang telah Engkau pilih untuk melayani pada ibadah pada hari ini. Siapkan hati, biarlah setiap petugas yang telah Engkau pilih boleh melayani Engkau semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa bergabung bersama kami melalui ibadah ini ya Bapa, karena sakit penyakit ataupun beban berat. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memelihara, menengok, menyembuhkan, memulihkan, dan menghibur bagi yang kesusahan, bagi yang berbeban berat ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan seluruh waktu kami pada ibadah ini hanya ke dalam hadirat-Mu, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk menyambut pembacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 46 yang nanti akan dibacakan oleh Mas Lukas, mari kita sama-sama akan naikkan satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap di tanah
Bacaan Alkitab diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 3 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Terima kasih Mas Lukas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk menyiapkan hati kita dalam menaikkan doa syafaat, kita akan naikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Pendeta Paul. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini.
di gereja, juga hamba-Mu Pendeta Edi sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat yang akan mendengarkannya, juga mungkin ada orang-orang lain yang ikut mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati mereka melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi hamba-Mu Pendeta Edi dan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan berikan hikmat akal budi agar dapat terus memimpin jemaat ini, bahkan mengembangkan jemaat ini Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kegiatan-kegiatan gereja yang selama ini online diadakan secara daring Tuhan. Kami serahkan kegiatan-kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu yang sudah berjalan dengan baik selama ini, PBI, WBI, bahkan PKMB Tuhan. Kami serahkan kegiatan-kegiatan ini terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Kalau dalam waktu dekat ini kami boleh secara offline juga beribadah kepada Tuhan, melakukan kegiatan-kegiatan ini, kami serahkan semua rencana ke depan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Terima kasih untuk gereja-gereja cabang-cabang, BPW, TPW, bahkan pos PI yang ada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menolong mereka untuk memimpin jemaat-jemaat ini dengan baik. Kami serahkan Sentul, Karawang, Ciseeng juga ke dalam tangan Tuhan. Bahkan U2 Karyadadi yang jauh dari kami Tuhan, Linggau. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada, supaya jemaat-jemaat ini boleh diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kami serahkan juga anggota jemaat yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka dapat pulih kembali dan dapat memuliakan nama Tuhan, dapat bekerja seperti biasa. Kami ingat juga Gesa Tuhan, anak Pak Edi Smukto yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit lambung dan infeksi paru-paru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon supaya Tuhan menjamah Gesa dan menyembuhkannya, agar dia dapat segera pulang ke rumah, dapat bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan, mungkin ada jemaat lain yang sakit, yang kami tidak ketahui. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu dengan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Presiden Soekarno, Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan memberkati Presiden Jokowi, wakil, bahkan pemimpin-pemimpin kami sampai ke tingkat yang terendah, bahkan di RW dan RT Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik, negara kami semakin maju dan berkembang. Kami juga secara khusus berdoa agar Injil dapat terus diberitakan di negara kami Tuhan, sehingga begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan boleh mendengarkan Injil dan akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan firman-Mu yang akan kami terima, biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Paul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak pernah membayangkan akan menghadapi kondisi seperti ini, kondisi pandemi COVID-19. Kita mungkin tidak pernah ada bayangan. Kita akan menghadapi kondisi yang bisa dikatakan tidak mudah. Namun saya yakin dan percaya kita semua merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita semua, bagaimana Tuhan memampukan kita untuk menghadapi kondisi yang bisa dikatakan tidak mudah. Bagaimana Tuhan tetap memelihara kita, bahkan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersyukur untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian melayani Rajaku. Yang melayani Rajaku, oh betapa
Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bisa menyampaikan persembahan melalui transfer rekening yang bisa ditampilkan di screen kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih bisa melihatnya. Atau jika tidak sempat ini bisa dilihat juga di warta gereja kita. Dan untuk menaikkan doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Hervi Hospiar. Silakan Pak Hervi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang indah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah secara virtual ini ya Bapa. Kami bersyukur atas kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan selalu mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Izinkan kami ya Bapa untuk mengembalikan sebagian berkat-berkat Tuhan, baik itu berupa persembahan maupun perpuluhan melalui gereja kami ini. Kiranya persepuluhan ataupun persembahan ini boleh menjadi sarana untuk memperluas pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jamahlah mereka yang hari ini belum dapat memberi ya Bapa, cukupkanlah mereka, agar di hari mendatang mereka juga dapat memberi. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam pengelolaan persembahan ini ya Bapa, sehingga Tuhan semakin memberkati gereja kami, bahkan seluruh jemaat gereja ini. Demikianlah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Bapa. Akhirnya ampuni Bapa segala kesalahan dan kelemahan-kelemahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka bersalah terhadap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hervi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi Sujarwo dengan judul khotbah Kebersamaan yang Rela untuk Berkorban. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Yulinar. Silakan Mbak Yuli. Terima kasih Kak Om Denny, juga semua keluarga besar dari GBI Jati Bening. Mudah-mudahan pujian ini bisa memberi kekuatan ekstra, dan kalau tidak tercopy dengan baik saya mohon. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menolong.
Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi pemandangan mata manusia mustahil, bagi percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semoga pujian ini bisa mengangkat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, buat saya secara pribadi dan buat kita semua yang ada. Tuhan Yesus kembali. Untuk ujian yang menyiapkan kita pada saat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, terima kasih untuk Ibu Yuli. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini berjudul kebersamaan yang rela untuk berkorban. Tadi Mas Lukas sudah membacakannya ayat yang ke-43 sampai 46. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur, karena kebaikan-Mu yang luar biasa senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang sangat baik untuk pertumbuhan rohani kami, untuk mengubah sikap hidup kami, untuk menjadikan hidup kami seperti Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senang dengan firman-Mu. Karena ketika kami mendengar firman-Mu dan firman-Mu menguasai hidup kami akan berjalan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa hamba-Mu, dan biarlah Engkau layakkan untuk kami, untuk hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dan mendengarkannya daripada-Mu.
Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Saya percaya semuanya baik, semuanya sehat. Ya kita pasti merindukan untuk bisa bersekutu, berkumpul bersama, ya bertatap muka. Ya kita puji Tuhan kondisi sekarang sudah mulai lebih baik daripada kondisi-kondisi yang sebelumnya. Dan beberapa waktu yang lalu juga kami gereja kita didatangi oleh Depak dan menanyakan tentang ibadah. Dan mereka mendorong kalau memang mau dimulai silahkan Pak Pendeta Edi, tetapi juga harus protokol kesehatan dan masih 50%. Ya kita berharap supaya ini menjadi berita baik buat kita semua, sehingga jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin kesulitan untuk bisa mengikuti Zoom bisa datang beribadah. Saya selalu berdoa buat kita semua supaya kita sehat dan selalu diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat kehidupan jemaat dari gereja mula-mula. Kehidupan rohaninya yang sangat bertumbuh. Sehingga kuasa Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam diri mereka. Kita juga melihat semangat gereja mula-mula saudara. Ketika saya merenungkan secara dalam-dalam dan mencoba berimajinasi hidup di tengah-tengah mereka, saya bayangkan pasti sangatlah indah, pasti sangatlah menyenangkan hidup di tengah anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sangat luar biasa. Bahkan juga saya melihat bagaimana gerakan pengorbanan yang hebat. Bahkan saya sendiri mengatakan ini ada satu tindakan yang sangat gila-gilaan. Mengapa saudara? Karena saya melihat sikap pengorbanan yang penuh keberanian. Artinya apa yang mereka buat bagi Tuhan ada satu tindakan yang tidak masuk akal. Memang benar saudara, ketika kita melihat dalam sudut pandang dunia, apa yang mereka lakukan ada tindakan kebodohan. Tindakan seperti tanpa perhitungan, tanpa hikmat. Kita dapat bayangkan saudara, mereka menjual harta miliknya, rumahnya, ladangnya, hasil penjualan itu bukan mereka nikmati untuk diri sendiri, tetapi mereka bagi-bagikan kepada sesama mereka yang sangat membutuhkan. Pandangan dunia, pasti ini pandangan satu sikap yang sangat bodoh sekali. Tidaklah demikian saudara, untuk jemaat daripada jemaat gereja mula-mula ini, bagaimana mereka berkorban dengan penuh keberanian. Tindakan yang mereka buat bukanlah satu tindakan yang tidak dipertimbangkan, tetapi mereka lakukan hal tersebut karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka ingin pekerjaan Tuhan menjadi besar. Mereka ingin perbuatan kebaikan Tuhan ada dalam diri mereka. Karena menurut mereka tidak ada yang dapat membalas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dengan iman dan percaya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang belum tentu orang lain mampu berbuat seperti mereka, saudara. Itulah yang mendasari mereka, karena kebaikan Tuhan tidak dapat dibalas oleh apapun. Kalaupun kita sering saudara mendengar ada banyak orang yang kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Mungkin mereka menggunakan cara pandang dengan akalnya. Tetapi saudara, jemaat mula-mula ini memiliki iman yang besar. Sehingga mereka melakukan semuanya tanpa merasa rugi atau menyesal. Jemaat mula-mula ada gambaran orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memiliki kerinduan yang besar untuk memberikan yang terbaik, untuk rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apapun mereka korbankan. Ini luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal dari mereka.
Yang pertama saudara, kita akan melihat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap atau terus bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Atau dalam bahasa hari-hari dipakai atau dipakai bersama-sama. Itu dalam bahasa sehari-hari saudara. Kalau kita melihat ayat 44, orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu. Dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Kalau kita bandingkan pasal yang keempat ayat 32, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu? Semua orang yang percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Bukan hanya sehati, tetapi sejiwa. Tidak seorang pun dari mereka menganggap bahwa apa yang dimilikinya adalah kepunyaan sendiri. Segala sesuatu yang ada pada mereka, mereka pakai bersama-sama. Ketika kita membaca nas ini saudara, jemaat mula-mula ini sangat luar biasa. Mungkin ada banyak alasan yang mendukung ataupun juga banyak alasan yang sebaliknya menolak dari sikap ini. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sikap yang dibesar-besarkan. Tetapi saya percaya, Lukas menulis sebenarnya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Bahkan ada yang sampai berani berkorban menjual tanah dan rumahnya. Kalau saudara melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34. Apalagi saudara kalau kita aplikasikan di zaman sekarang ini. Orang yang sekarang orang sangat sulit berebut kebutuhan. Hal yang baik bukanlah dihambur-hamburkan. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Jangan semuanya disumbang. Jangan disumbangkan. Ada yang berkata begitu. Namun lebih baik kita inventasikan. Kita simpan. Kita tahan. Kita kembangkan supaya hidup kita nanti ke depan itu tidak hidup sengsara. Masa tua kita bisa menikmati segala sesuatu karena kita menyimpannya. Bahkan terkadang pula ada yang sampai sulit untuk memberikan persembahan bukan karena tidak punya, tetapi karena konsep hidup orang-orang sekarang ini. Inilah yang seringkali terjadi. Nah oleh karena itu saudara, kalau kita melihat jemaat mula-mula ini memiliki satu tindakan yang tepat, yang menunjukkan sikap yang taat, sikap yang hormat. Hati mereka mudah tersengat terhadap pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Sehingga mereka berbuat sesuatu untuk menjadi berkat, supaya pekerjaan Tuhan selalu hidup setiap saat. Apapun pendapat setiap orang yang belajar jemaat mula-mula ini, ya silakan saja. Namun saya dapat menyimpulkan bahwa jemaat mula-mula ini punya ukuran iman yang bukan iman biasa. Tetapi mempunyai ukuran iman yang sangat luar biasa. Kalau kita menanggapinya, apakah sikap seperti ini? Apakah satu sikap di mana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini adalah kekeliruan? Itu tergantung bagaimana iman kita menyikapinya. Namun ketika kita merespon bahwa jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang terus ingin bertumbuh, jemaat yang terus ingin mengalami kehidupan rohani yang baik, sehingga ia rela berkorban. Iman, kesetiaan, ketaatan tidak akan mungkin bertumbuh tanpa ada rasa pengorbanan. Saudara hari ini harus berkorban. Kita harus berkorban pulsa, harus berkorban waktu, harus berkorban banyak dana. Kita harus beli paketan. Ini pengorbanan. Tetapi dalam pengorbanan itu saudara tidaklah menjadi sia-sia. Karena kita ingin rohani kita bertumbuh. Pertumbuhan rohani diperlukan adanya pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan tidak mungkin seorang akan bertumbuh. Dan ciri orang yang bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya adalah suka dengan pengorbanan, rela dengan pengorbanan. Jadi saya melihat jemaat mula-mula ini luar biasa.
ada bukti rohani yang sangat bertumbuh di dalam diri mereka. Mungkinkah dengan berdiam diri rohani kita akan bertumbuh sendirinya? Kadang malah sebaliknya. Kita untuk hal rohani sulit untuk berkorban. Kita untuk hal-hal pekerjaan Tuhan, kita sulit untuk loyal berkorban. Namun ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kadang berapapun kita rela keluarkan. Bukan berarti salah, tetapi juga kalau kita melihat di sini, jemaat mula-mula ini melakukan satu kerelaan, bukan saja kepada sesamanya, tetapi kepada pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Rohani mereka bertumbuh dengan hebat. Mereka memberikan persembahan, memberikan apa yang terbaik. Bahkan mereka melibatkan diri dalam melayani. Mereka haus akan firman Tuhan, sehingga ada usaha yang terus-menerus mereka ingin belajar firman Tuhan. Bahkan dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul beribadah. Karena apa, saudara? Rasa haus untuk ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah saudara, apakah kita semua memiliki rasa haus hari ini, saudara, untuk ingin bertumbuh di dalam Tuhan? Atau kita sudah menganggap, oh saya sudah orang Kristen, sudahlah. Saya tidak perlu membaca firman, saya tidak perlu berdoa, hidup saya sekarang sudah nyaman-nyaman saja. Namun kita melihat di sini, bagaimana usaha yang dilakukan jemaat mula-mula ini untuk bisa bertumbuh secara luar biasa. Mereka betul-betul memiliki satu hal yang luar biasa. Bahkan Lukas menulis dengan penuh kekaguman. Apa yang jemaat mula-mula lakukan. Mereka sehati dan sejiwa. Persatuan mereka bukan persatuan politik yang hanya selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi persatuan mereka adalah kesatuan roh yang dipimpin oleh roh. Dan mereka rela berkorban untuk Tuhan dan bagi sesama. Ini ciri khas. Orang yang berkumpul karena Tuhan akan rela berkorban. Akan rela memberi yang terbaik. Dan inilah orang yang dipimpin oleh roh. Oleh karena itu saudara, mengapa kesatuan dan pengorbanan ada sesuatu yang sulit untuk diwujudkan? Yang jelas karena di dalamnya belum ada pertumbuhan rohani yang benar. Sehingga kesatuan dan pengorbanan bukan berdasarkan kasih Allah, tetapi berdasarkan hukum manusia. Kalau saya mengasihi, saya akan mengasihimu. Kalau saya memberi kepada orang yang selalu memberi. Itu hukum manusia, saudara. Karena tidak ada sikap yang rendah hati. Itulah yang sering kali kesatuan itu sulit terwujud. Seorang yang rendah hati adalah seorang yang suka mengalah dan suka berkorban. Ia berbahagia apabila orang lain bahagia. Kalaupun ia harus menderita dan bahkan rela, hatinya rela, pasti ia memiliki kasih yang besar. Karena orang yang rendah hati senang dengan kesatuan dan kesehatian. Inilah yang terjadi dari jemaat mula-mula. Saya rindu sekali kondisi ini akan hidup dalam gereja kita. Sehingga apa yang terjadi? Nama Tuhan dimuliakan. Hanya itu saudara. Tidak ada hal yang lain yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat dalam hidup ini. Selain nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dikabarkan. Nama Tuhan menjadi nama yang baik. Oleh karena terlihat dari sikap hidup anak-anaknya yang baik. Kompak, sehati sepikir, seia sekata. Satu tujuan. Sehingga sungguh itu akan menjadi satu cerminan karakter Allah itu hidup dalam gerejanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara. Kerelaan berkorban bagi sesama. Ini indah sekali. Ayat 45 berkata apa? Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kita bandingkan Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 35. Mereka
melakukan hal yang luar biasa. Mereka menyerahkan kepada rasul-rasul uang dan bahkan harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Memang kondisi pada saat itu sangat luar biasa, saudara. Ada tekanan yang hebat karena banyak orang percaya. Sehingga pemerintah Romawi menekan mereka dengan dasar. Tetapi kita lihat kebersamaan mereka sangat luar biasa. Dan ini pun saya rasakan ketika COVID ini melanda. Tidak semua jemaat itu beruntung seperti jemaat satu dengan yang lain. Ada yang sampai saat ini bergumul oleh karena pekerjaan, bergumul oleh karena ekonomi. Dan saya bersyukur. Gereja kita kalau saya lihat hampir setiap bulan ada gerakan tindakan untuk menolong jemaat-jemaat. Nah inilah saudara, kasih itu harus hidup. Kasih itu harus sungguh-sungguh dinyatakan. Bahkan Paulus dalam kitab Galatia, dia mendorong kepada jemaat Galatia, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Luar biasa saudara. Kuasa Tuhan semakin bekerja secara nyata ketika sesama orang percaya bukan saja hidup rukun, tetapi hidup saling memperhatikan. Apa yang dialami jemaat mula-mula itu adalah gambaran kumpulan orang-orang percaya yang hidup dengan penuh ketaatan akan firman, yang juga hidup bukan saja berkata firman melalui mulut mereka, tetapi lebih daripada itu, tindakan mereka, perbuatan mereka juga berkata-kata untuk mendukung firman Tuhan yang dia ucapkan. Sehingga kehidupan orang-orang percaya di gereja mula-mula ini membuat rasa heran, membuat rasa simpati kepada orang-orang yang belum percaya, dan akhirnya membuat orang-orang yang belum percaya itu bergabung dengan mereka. Saya membayangkan ketika ini hidup di dalam gereja kita. Saya bayangkan luar biasa. Dan saya merasakan itu. Gereja kita betul-betul seperti gereja mula-mula. Hidup dalam kekompakan, hidup dalam keguyupan, hidup untuk saling mengasihi, dan saya rasakan itu. Sebentar lagi kan Pak Pendeta akan pindah ini ya. Wah itu yang mau nolong itu udah luar biasa. Kapan Pak? Siap Pak? Saya siap tolong siap ini. Waduh, saya merasakan kekompakan yang hebat. Dan inilah yang saya bayangkan. Gereja kita ini harus dipertahankan keguyupannya. Harus dipertahankan rasa pedulinya. Karena bukan untuk kita saja saudara. Tetapi bagaimana nama Allah dimuliakan. Sehingga orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang ada di sekitar kita melihat bagaimana sikap hidup kita ini. Sehingga mereka menjadi heran dan bertanya-tanya. Dengan ada apakah? Ada apakah jemaat gereja baptis Jati Bening itu yang hidup dengan penuh kerukunan, yang hidup dengan keguyupan? Ternyata di dalamnya ada kasih Allah. Hidup dengan tidak melihat kekayaan, kedudukan, jabatan, tetapi hidup bersama dengan penuh sukacita. Mereka mempunyai rasa peduli. Kalau kita melihat jemaat mula-mula ini punya rasa peduli untuk menolong sesamanya. Beban yang berat akhirnya menjadi ringan. Mereka saling mendoakan, bahkan mereka saling memberikan nasihat untuk memotivasi mereka, untuk membangun semangat mereka di dalam kehidupan rohani mereka. Saya sangat luar biasa diberkati saudara. Bagaimana kepedulian jemaat mula-mula ini bukan saja sekedar memberikan bentuk jasmani,
tetapi bagaimana mereka peduli untuk kehidupan rohani sesamanya. Bukan berarti mereka menghakimi, tidak saudara. Tetapi mereka mengajak setiap jemaat yang mungkin kendor, jemaat yang mungkin kurang termotivasi rohaninya, dengan cara halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang sungguh-sungguh santun. Mereka mengajak. Seringkali ini yang sulit. Kadang seringkali malah kita menghakimi. Nah, cara-cara yang ilegal, cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan maksudnya saudara, cara-cara yang baik, cara-cara yang indah, di sinilah kita bisa belajar dari jemaat mula-mula. Bahkan Paulus mengatakan bertolong-tolonglah, karena kita pasti akan ditolong. Sekalipun mungkin sekarang ini kita menjadi orang yang selalu menolong, tapi pada satu saat pasti kita akan menjadi orang yang juga ditolong. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dikatakan jemaat? Apa yang diperlihatkan jemaat mula-mula dan dikatakan firman Tuhan? Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ketiga, ada satu sikap yang indah yang mereka lakukan. Mereka bertekun dan bersehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ini gambaran kekompakan saudara. Ini gambaran keindahan yang terjadi di jemaat mula-mula. Mereka sangat senang berkumpul di dalam rumah ibadah. Karena dalam rumah itu mereka termotivasi. Yang lemah terbangun, yang merasa bersalah tidak disalahkan tetapi didoakan untuk mereka bangun dan bangkit dari rasa bersalahnya. Mereka yang merasa tidak bisa belajar bersama-sama sehingga menjadi bisa. Satu orang dengan yang lain itu memiliki satu sikap yang baik. Mereka memelihara kehidupan rohaninya bersama-sama dengan kesehatian. Wah, indah saudara. Sehingga tidak ada orang yang merasa takut masuk ke dalam satu kumpulan mereka. Karena mungkin mereka memandang, aku ini siapa? Tapi semuanya bisa bersama-sama. Karena orang-orang yang di dalam gereja itu, baik yang kaya, baik yang sukses, baik yang hebat, yang pintar, menyambut mereka dengan sukacita. Tanpa ada mempersalahkan mereka. Mungkin mereka yang pertama kali datang dengan memakai sesuatu yang kurang baik, tidak pantas, ya tidak langsung dihakimi habis-habisan. Nah itu seringkali gereja. Seringkali gereja itu seperti itu. Orang yang baru pertama kali saja datang, belum tahu aturan gereja, kita sudah hakimi. Sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah cara-cara gereja mula-mula ini sangat luar biasa saudara. Bagaimana mereka menarik orang-orang yang belum percaya, orang-orang di luar di sana, itu bisa berkumpul, bersehati dengan mereka. Dan sikap inilah saudara, yang harus kita wujudkan. Kita orang yang sudah lama percaya ini, bukan lagi menjadi orang yang harus dilayani. Kita orang yang sudah lama ini mengenal Yesus. Yang sudah lama percaya Yesus dan mengenal Yesus ini, harus menjadi orang yang melayani. Harus menjadi orang yang menghargai. Harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memberkati. Itulah jemaat mula-mula saudara. Ketika saya melihat, sekalipun mereka itu seperti akuarium, diamati. Tetapi orang di luar sana tidak mendapatkan kejelekan. Tapi akuarium yang indah, yang bening, dengan ikan-ikan yang bermain, dengan ikan-ikan yang cantik, sehingga menjadi daya tarik mereka. Luar biasa saudara. Ketika kita semua memiliki kehidupan, cara hidup seperti gereja mula-mula. Dampak dan akibat dari kesehatian mereka, ada rasa rindu untuk selalu bersama, untuk saling mengunjungi. Bahkan mereka selalu bersama-sama mengingat penderitaan Tuhan dengan memecah roti, mengadakan perjamuan, lalu mereka selalu makan bersama dan selalu gembira. Wah, saya bayangkan selalu gembira saudara. Ini obat COVID saudara. Ini obat yang luar biasa. Nah mereka ada di situ. Mereka selalu gembira.
Bergembira menggambarkan mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Hal tersebutlah yang membuat mereka bergembira. Mereka satu dengan yang lain, tidak ada satu benteng. Mau kemanapun mereka enjoy dan enak, karena mereka ada sahabat, ada teman. Dan itulah yang membuat mereka bergembira. Wah, ini saya melihat sangat luar biasa. Yang jelas ada sukacita dan gembira dalam perkumpulan keluarga Allah itu. Gereja mula-mula ini menjadikan gereja itu dikagumi dan dilihat satu yang disukai oleh banyak orang. Dan ketika gereja itu disukai oleh banyak orang, ketika gereja itu dikagumi oleh banyak orang, karena jemaatnya sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, kitab terbuka, pasti Tuhan di atas sangat senang. Karena namanya tidak dipermalukan. Jadi berita baik hari ini saudara. Ciptakanlah suasana yang indah dan ceria di dalam pelayan kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita ada roh yang selalu membawa kita untuk bersukacita. Bukan untuk bersedih hati. Bukan untuk berselisih. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling bermusuhan. Kalau itu ada, itu bukan roh Tuhan, tetapi itu roh lain. Tetapi roh Tuhan adalah selalu membawa kita kepada persekutuan yang bahagia. Amin. Nah, sekarang yang keempat, kesimpulan. Ya, keempat itu kesimpulan saudara ya. Kalau hidup kita ingin menjadi berkat, hiduplah kembali. Hidupkanlah kembali suasana yang indah yang terjadi di jemaat mula-mula di dalam gereja kita. Mari kita semua yang percaya terus bersatu. Dan segala apapun yang kita miliki kalau harus berkorban, mari kita korbankan. Kita rela untuk memberi kepada yang membutuhkan. Bukan kepada yang pura-pura membutuhkan. Tetapi yang betul-betul membutuhkan, kita harus rela. Mari kita juga rela berkorban bagi sama. Dan juga mari kita bertekun dengan sehati selalu mendorong, selalu mencintai sesama kita, bahkan mendorong iman mereka untuk bertumbuh. Dan kita lakukan semua selalu dengan bergembira. Inilah firman yang bisa kita renungkan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pujian ini menjadi satu pujian yang indah saudara. Nyatakan Yesus dalam. Tentunya ini menjadi satu pujian yang akan merespon firman Tuhan hari ini.
kepadamu ya Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi firman yang menghidupkan kami. Kami disadarkan lagi. Tidak ada gunanya dan tidak ada artinya kalau kami hidup masih saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau kami masih memiliki rasa iri, rasa benci, rasa dendam, kalau kami masih memiliki hidup yang kurang berkenan kepada sesama, hari ini Tuhan kami rindu. Melalui jemaat mula-mula kami tinggalkan itu. Karena itu sudah tidak ada gunanya lagi. Waktu yang terus berjalan. Waktu yang membawa kami semakin memiliki kesempatan yang sempit untuk berbuat baik. Seperti yang firman-Mu katakan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik menjelang waktu Tuhan yang semakin dekat. Kiranya firman ini akan mengubah kami, sehingga kehidupan gereja mula-mula akan hidup dalam gereja kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, dari omongan-omongan yang kotor, yang sembrono, dari omongan-omongan yang mencaci, yang memaki, dari sikap-sikap yang tidak baik. Tetapi Tuhan, ubahlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberkati. Sehingga dimanapun kami berada, kami bukan menjadi orang yang tidak diharapkan, tetapi kami menjadi orang yang dinanti. Dimanapun kami berada, tidak menjadi orang yang ditolak karena sikap hidup kami yang tidak berkenan. Tetapi kami selalu menjadi orang-orang yang diterima dan bahkan menjadi orang-orang yang selalu diharapkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman ini akan memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan, dan bahkan perlindungan dan penjagaannya akan terus nyata dan ajaib. Dan Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat yang dahsyat dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dan bahkan setiap makanan minuman di rumahmu melimpah ruah dengan tidak kurang satu apapun. Diberkati pula dengan masa depan anak-anakmu. Akan juga diberkati kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkatilah engkau senantiasa sehingga engkau diangkat terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Siap langkah. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinmu. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, dan saudara semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Dan salam sehat, selalu semangat. Haleluya.